semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, kali ini kita mau membahas sebuah mobil SUV yang nggak terlalu mahal, tapi SUV ini nyaman banget. Jadi buat teman-teman yang mau cari mobil dengan ground clearance tinggi, tapi dengan bantingan yang nyaman, dengan harga yang ramah di kantong, bahkan lebih murah dari harga secondnya mobil-mobil LCGC. Jadi di konten kali ini kita mau bahas mobil Honda CR-V, dan ini adalah Honda CR-V Gen 1. Dan kalau teman-teman lihat juga di sebelah sini juga ada Honda CR-V Gen 2. Nah, ini akan kita bahas nanti. Dan sekarang kita bahas mobil ini dulu. Oke. Kalau kita lihat dari depan guys, ini adalah CR-V Gen 1 tahun 2001. Jadi memang CR-V ini keluarnya ini singkat banget ya, dari tahun 2000 sampai 2002. Walaupun sebenarnya kalau di Jepang ya kan, CR-V ini kalau nggak salah itu mulai keluar di tahun 95 pas 96 gitu. Cuman Honda Indonesia baru ngeluarin tahun 2000. Jadi kalau kita lihat lampunya, ini lampunya Mika ya. Mobil ini untuk lampu sen sama lampu utamanya dia sudah muter reflektor, dan ini menyatu ya jadi satu. Dari depan memang dia belum ada fog lamp guys. Mobil ini walaupun dari tahun 2000 ya, umurnya sesuai dengan Mas Ban ya kan, 20-an tahun, tapi masih enak dilihat. Walaupun mungkin dia masih ada fitur-fitur yang belum ada di mobil-mobil saat ini. Jadi ini belum ada fog lamp ya kan, belum ada sensor parkir depan, maklum mobil tahun 2000. Jadi CR-V Gen 1 ini memang awal keluar ini bermesin 2000 cc dan berpenggerak depan. Tapi akhir-akhir Honda Indonesia kalau nggak salah ya kan, tapi kalau teman-teman lebih paham bisa tambahin di kolom komentar, dia juga keluarin yang versi all wheel drive atau penggerak 4x4. Oke, sekarang kita lihat dari bagian samping guys. Weh. Ya, umur sudah lebih dari 20 tahun tapi tetap enak dilihat, baik dari depan, dari samping. Kalau mobil-mobil 20 tahun kayak gini, kalau warna seger gini kan, enak banget dilihat. Dan dia makin manis lagi kalau kita pasangin ban yang rally look ya, karena ban aslinya ini kalau nggak salah itu velgnya itu menggunakan velg ring 15. Jadi ini bannya memang dibikin lebih besar. Dan di sini udah ada over fender yang menegaskan bahwa dia adalah mobil SUV. Dan ini udah ada roof rail. Jadi banyak juga di komunitas CR-V yang mobilnya itu dibikin semi-semi overland. Jadi kebanyakan dipasangin roof tent, dipasangin awning ya kan. Itu gue pernah lihat di Bandung juga banyak yang pasang kayak dipasangin roof tent. Bahkan roof tentnya juga bikinan Bandung. Dan guys, kalau kita lihat lagi, ini untuk handle pintu dia sudah tipe grip ya, bukan tipe jungkit. Tipe jungkit. Untuk rem depan dia menggunakan rem cakram, dan rem belakangnya masih menggunakan tromol. Dan kalau kita lihat lagi dari belakang ya, kelebihan Honda CR-V ini ya, kenapa dia nyaman, karena suspensi belakangnya dia juga independen. Jadi suspensi depan dan belakang itu double wishbone. Makanya mobil ini SUV bandingannya nyaman. Dan untuk lampu memanjang ya, baik Gen 1, Gen 2, kayaknya sampai Gen 3 juga manjang. Cuman kalau untuk Gen 2 dia kalau nggak salah lebih panjang sampai sini. Ini untuk lampu sen, lampu malam dan lampu rem, dan ini lampu mundur. Dia juga ada spoiler dengan high mount stop lamp. Nah, yang bikin mobil ini lebih kelihatan maco, berkonde. Jadi ban serepnya masih nangkring di pintu. Dan uniknya guys ya, untuk mekanisme buka pintunya, dia untuk bagian kaca bisa dibuka. Jadi kalau kita mau ngambil barang-barang ya kan, lebih mudah gitu ya, mengambil barang-barang. Dan kalau kita mau buka pintu belakang, harus buka kaca dulu baru buka pintu guys.
Jadi antara pintu sama kacanya terpisah. Oke. Ya. Sebenarnya di sini ada kursi nih, tapi ini kayaknya udah dilepas nih. Jadi ada kursi kecil yang hadap-hadapan, dan kursinya itu pasti sempit banget. Kayak cocok buat duduk anak-anak. Nah, ini dudukannya nih ada nih. Tapi itu kayaknya memang bukan buat bawa orang ya. Kalau bawa orang pasti sempit banget. Jadi memang enaknya diblongin gini buat bawa barang. Dan guys, ya kan, di bagian pintu ini sih ada tempat buat toolkit nih. Biasanya buat naruh dongkrak segala macam nih, cukup lega buat naruh kunci-kunci, segitiga pengaman. Dan ini ada gantungan belanjaan 3 kilo maksimal. Dan kalau kita mau tutup pintu belakang, ya, pintu dulu yang ditutup, baru kaca. Jadi kalau kaca dulu yang ditutup, ketabrak guys, itu bisa pecah kacanya. Wah, oke. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Ya, di awal peluncuran ya, mobil ini memang jualannya bersaing ketat sama Nissan X-Trail. Bahkan Nissan X-Trail kalau nggak salah dibandingkan dengan CR-V Gen 1 ini sempat lebih dominan jualannya ya. Tapi setelah itu kayaknya Nissan X-Trail mulai keteteran. CR-V tetap menjadi ini, jualannya lebih banyak dibandingkan dengan X-Trail. Untuk CR-V Gen 1 awal keluar dia menggunakan mesin F20 2000 cc, 1973 cc kalau nggak salah, dengan tenaga 126 horsepower. Mobil ini berpenggerak depan, jadi walaupun SUV dia berpenggerak depan, dan karena ini adalah varian yang 4x2 menggunakan mesin F20. Tapi kalau nggak salah, seingat gua ya kan, atau mungkin teman-teman ada yang lebih paham lagi, kalau yang varian all wheel drive itu menggunakan mesin B20. Dan mobil ini untuk konsumsi bahan bakarnya itu rata-rata ada yang bilang 18 atau 19. Ya, kalau di luar kota mungkin bisa 110, 111. Nah, kalau konsumsinya lebih boros dari itu, ya berarti yang namanya mobil udah 20 tahun kan. Mungkin ada komponen-komponen yang mungkin kayak injektornya udah mulai aus atau perlu di-tune up lagi gitu kan. Ini adalah CR-V yang mudah dirawat. Jadi mobil ini sebenarnya nggak banyak keluhan. Mobil ini nggak rewel, dan harga spare partnya guys itu masih banyak dan murah. Murah banget. Jadi ini mobil ini bisa dibilang bukan mobil yang penyakitan. Oke, kalau kita lihat di sini, ya ini kap mesinnya ditambahin peredam. Memang aslinya sebenarnya nggak ada peredam, dan mesinnya ini masih terlihat kering ya. Lu cari mobil yang umurnya di atas 20 tahun, yang paling penting adalah mesin itu pertama kering, suaranya halus ya kan, dan nggak ngebul. Itu yang paling penting. Oke guys, sekarang kita ke bagian interiornya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kabinnya guys ya. Di sini di bagian pintu ini ada laci, belum ada cup holder. Ya sama mobil awal tahun 2000-an memang rata-rata nggak ada cup holder. Dan ini ada tombol untuk buka bagasi nih, kacanya nih. Jadi kalau ini dipencet, kita buat buka kaca bagasi di bagian belakang. Dan di sini nggak ada pencetan power window, karena pencetan power window itu pindah ke sini. Ya, termasuk juga untuk penyetelan mirror, penyetelan kaca. Dan ini belum ada electric retractable. Dan untuk jok, dia ada pengatur ketinggiannya nih. Jadi depan belakang itu ada pengatur ketinggiannya. Oke. Karena kita lihat di sini ya. Ini untuk bagian untuk setirnya ini mirip-mirip setir Vario. Dan untuk tuas transmisi dia ada di sini. Jadi mirip Serena ya. Atau mirip Mercy E-Class yang sekarang tuh. Dia ada di setir. Tapi kalau nggak salah, kalau untuk mobil yang CR-V manual, dia transmisinya tetap di tengah kalau nggak salah ya. Karena mobil CR-V yang manualnya itu bisa dibilang sangat jarang.
Sudah ada tip single din. Ya, di sini juga ada laci. Ada laci, dan ini untuk pengaturan AC. Dia ada heaternya juga untuk pengaturan arah AC. Dan di sini ada laci yang cukup besar. Nah, ini ada asbak. Dan untuk setir, ya dia hanya tilt steering, belum teleskopik. Oke. Ini udah ada dual airbag, keren loh. Kalau di rumah gua aja Stream, ya kan, yang tahunnya kurang lebih segini nggak ada airbagnya. Ini udah ada dual airbag. Memang bagian setir ini agak pecah, tapi ini kita lagi pesen. Jadi lagi dipesan untuk tutup tengahnya, karena mungkin kebiasaan ya. Ini kan klaksonnya bukan di sini, ya, kan biasa klakson di tengah kan. Klaksonnya ini di pinggir nih. Nah, di pinggir kanan sama kiri. Jadi kalau ditekan-tekan ini pasti lama-lama sobek, karena ini lebih lembut. Kenapa lebih lembut? Karena kan airbag di sini kan. Biar kalau pas airbag mengembang ya lebih mudah. Karena mobil setir yang rata-rata tengahnya airbag, pasti tengahnya sini material lebih lembut. Dan untuk material dashboard ya, walaupun ini dia menggunakan hard plastik bukan soft touch material, tapi tetap terlihat mewah. Tapi di bagian sini ya nih udah soft touch material nih. Ya. Oke. Dan untuk speedometer, untuk odometer sama trip meternya dia masih analog. Khas mobil-mobil tahun 90-an. Oke, di sini dia ada sunset visor, dan sunset visornya dia ada kacanya ya. Untuk kanan kiri. Wah. Dan ini luar biasa nih, ada doa naik kendaraan. Ada doa naik kendaraan guys, luar biasa. Dan di sini ada cup holder di tengah. Nah, bisa ditekuk. Jadi kalau ditekuk memudahkan anak kita yang suka mondar-mandir dari depan ke belakang. Bisa ditekuk guys. Dia ada handle grip, tapi cuman di bagian sisi kiri. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya guys. Oke, di bagian belakang menurut gue ini cukup lega banget. Dan yang unik dan menurut gue sih ini keren ya kan, itu handle gripnya. Dia bentuknya keren dan ini memanjang tuh, bisa di sini sampai belakang, memanjang. Ya menurut gue ini keren loh. Dan jarang mobil sekarang yang ada hand gripnya seperti ini. Nah, di bagian tengah dia juga ada armrest, dan armrestnya ini terbagi dua, kanan kiri. Karena biasanya kan kalau mobil-mobil ya armrestnya jadi satu gitu kan. Cuman karena mekanisme penekukannya ini 50-50, jadi dia kebagi dua. Karena biasanya kalau yang armrestnya jadi satu itu 60-40 nih mekanisme penekukan kursinya. Ya, wih, lega. Di sini dia ada asbak, bukan asbak, sorry. Di sini dia ada cup holder yang ketutup, jadi kalau dibuka dia jadi cup holder. Jadi ternyata CR-V udah ada cup holder dari tahun 90-an. Mungkin karena di luar negeri tahun 90-an udah ada ini kali ya, apa? Drive-thru, McD. Oke, sebenarnya dia ada di bagian ketiga. Cuman karena ini jok bagian ketiganya itu udah mungkin dicopot ya kan, karena baru bangku bagian ketiga ini kalau buat duduk orang dewasa itu nggak enak banget. Dia bisa untuk duduk 2 orang sebenarnya, tapi pasti sempit karena hadap-hadapan, macam duduk kayak kita naik angkot. Jadi kalau kita duduk apalagi berdua itu pasti sempit. Oke guys, sekarang kayaknya kita cobain aja mobilnya. Ya, karena tuas transmisi sama tuas wiper itu berdekatan, jangan sampai salah lu mau nyalain wiper malah nyalain transmisi lagi. Wih, enak. AC dingin, power steering juga ringan. Karena mobil-mobil tahun segini biasanya nih kan power steeringnya dia masih hidrolik ya, masih ada pompa power steeringnya. Itu kalau ada yang bocor, terus minyaknya kurang, bahkan fan belt power steeringnya selip pun itu bisa bikin setir jadi berat. Tapi ini setirnya enteng.
Dan di luar cuaca hujan guys. Nah ini ada gajulukan, kita hajar aja. Empuk. Empuk. Oh. Empuk guys. Dan mobil ini kedap karena ini adalah kelas CR-V. Kedap. Bahkan hujan di luar pun nggak begitu kedengeran ya nggak. Padahal di luar hujan. Tapi kalau mobil-mobil yang tahun 90-an biasanya kan yang nggak kedap kalau suara hujan itu berisik banget nih di atap sini. Gitu. Oke, sekarang kita belok. Hujan guys. Masih enak guys. Wah, maticnya masih enak ya. Maticnya masih responsif loh. Di jalan yang agak lega. Agak lega. Dan kita pengen ngerasain akselerasinya ya kan, 2000 cc. Kalau nggak salah mesin ini juga pakai mesin sama, menggunakan mesin yang digunakan oleh Accord Cielo kalau nggak salah. Dan wih, akselerasinya enak guys. Asik. Wah asik loh asli ini. Ini mobil fun to drive juga nih. Tinggi ya kan, tapi nyaman. Luar biasa. Ini nggak kalah nyaman sama sedan ini. Oke. Oh ya guys, jadi kalau lu lagi mau cari velg ya kan, velg second yang like new ya, dengan harga pasti terjangkau. Lu bisa juga follow Instagram Garasi Galaxy Wheel. Jadi kayak contoh velg ini nih. Ya, ada juga velg yang nempel di Starlet ini. Ini dijual nih. Kalau mau beli velgnya doang boleh, sama mobilnya juga boleh. Oke. Jadi gimana guys? Ya, CR-V Gen 1. Jadi mobil ini masih enak banget, masih layak banget kalau teman-teman yang pengen mobil ya dibilang retro banget enggak, karena ini tahun 2000-an awal sesuai dengan tahun lahir Mas Ban gitu ya. Ya. Mobil ini juga dijual di Garasi Galaxy. Jadi kalau teman-teman mau minat mobil ini bisa datang ke Garasi Galaxy dan nomor telepon ada di deskripsi. Dan komunitasnya juga untuk Gen 1 ini cukup, menurut gue cukup solid ya, cukup kuat. Dan mobil ini memang suka juga diajak off-road ringan. Masih enak ya, off-road ringan aja, jalan becek-becek dikit. Kalau udah belok kayak nyangkut mobilnya. Dan mobil ini guys, memang pasaran mobil ini rentangnya cukup lebar ya kan. Pasaran itu balik lagi ke kondisi mobil ya kan. Mungkin ada teman-teman yang ngomong pasaran mungkin di 60 jutaan sampai 100 juta, tapi kalau pasaran 60 jutaan biasanya sih kondisinya cukup mengenaskan. Dan kalau yang istimewa banget itu bisa sampai 100 juta karena Gen 1 ini pasarannya terus naik. Karena peminatnya semakin banyak, orang yang nyari mobilnya itu sebenarnya sih semakin banyak, tapi populasinya itu nggak banyak karena dia keluar dari tahun 2000 hingga 2002, cuma sebentar. Dan di sini ini mobil ini dijual 85 juta aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram Garasi Galaxy. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.